Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom komentar, antara lain di sini ada pertanyaan tentang wahidiyah, apakah tariqah mu'tabarah? Mohon ya videonya karena cekcok ya dalam hal ini. Taib. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang satariyah, masuk bagian mana? Syatariyah barangkali ya, tariqah syatariyah. Baik, ada dua tariqah di sini yang ditanyakan beberapa hari lalu. Mohon maaf terlambat menjawab, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dengan mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar. Dan siapapun, sekali lagi kita persilahkan untuk menyampaikan jika memang ada pertanyaan, tinggal dituliskan di kolom komentar di video manapun di channel Duti NTB ini. Mudah-mudahan dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, wahidiyah dan syatariyah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beberapa buku sebagai apa ya, sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang insya Allah valid, akurat informasinya, betul-betul buku-buku yang sangat patut dan pantas untuk dijadikan rujukan terkait ya, terutama dalam hal apa, terkait tariqah mu'tabarah. Nah di sini misalnya ada buku, saya mulai dari yang paling tebal ya. Ini judulnya Sabilus Salikin. Sabilus Salikin ini diterbitkan oleh Pondok Pesantren Ngalah di Pasuruan. Mulai tebal. Ini semua isinya membahas tentang tariqah mu'tabarah, profil-profilnya satu persatu dan cukup detail. Di sini di daftar isinya saja ada akbariyah, ada histiyah, ada kubrawiyah, khalwatiyah, alawiyah, qadiriyah, rifa'iyah, suhrawardiyah, ya, matbuliyah, subhanallah, ahmadiyah, maulawiyah, ya, ada suqiyah, naqsyabandiyah, idrisiyah, sanusiyah, tuh semua. Buku lainnya ya, ini judulnya Sabil As-Salikin. Subhanallah. Ada judul lain di sini, mohon maaf, ini penting juga. Ensiklopedi 22 tarekat 22 aliran tarekat dalam tasawuf. Ini disusun oleh Kiai Haji Allahyarham Abdul Aziz Masyhuri, sang dokumentator Nahdlatul Ulama. Ya. Beliau ini menghimpun apa namanya biografi atau profil 22 aliran tarekat dalam tasawuf. Kata pengantar Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi dan Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Ya, di sini juga ada ya tariqah Syazuliyah, Syatariyah, Tijaniyah, ya, termasuk yang ditanyakan tadi ada di sini. Nah, ini juga patut dijadikan rujukan. Ada lagi, nah ini menyimak biografi pendiri tariqah Al-Mu'tabarah. Ini agak tipis, tapi ini buku, tapi ini masih jilid 1 ya, nanti jilid 2-nya kita nantikan. Dan buku ini diterbitkan langsung oleh Jatman Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Nahdliyah, pusatnya ya, Idarah Aliyahnya di Pekalongan. Ya, ini biografi para pendiri tariqah yang otomatis dijelaskan juga tentang tariqah yang didirikan tersebut. Di sini ada tariqah Syatariyah, Tijaniyah, Alawiyah, Syaziliyah, dan Qadiriyah. Ya, buku lainnya juga. Nah, kalau ini saya sendiri yang menyusunnya, yaitu biografi 4 wali kutub. Kalau ini khusus 4 wali kutub, Al-Aqtab Al-Arba'ah, ya,
yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini biografi beliau-beliau, manaqib beliau-beliau, dan sekilas tentang tariqah-tariqah beliau yang merupakan tariqah induk atau 4 tariqah yang paling senior ya, yang menjadi induk bagi tariqah-tariqah lain pada umumnya. Nah, yang sangat-sangat penting juga ini buku permasalahan tariqah, hasil kesepakatan muktamar dan musyawarah besar Jam'iyah Ahli Tariqah Muktabar Nahdlatul Ulama sejak 1957 sampai 2012. Luar biasa. Ini juga disusun oleh Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri yang merupakan himpunan dari hasil kesepakatan Muktamar Jatman dan Musyawarah Jatman sepanjang berapa tahun tuh, dari sejak 1957 sampai 2012. Ini penting sekali. Dan ini kata pengantarnya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, tentunya selaku Rais Am Jatman. Di sini juga banyak sekali mengulas atau membahas tentang status sejumlah tariqah-tariqah yang dipertanyakan masyarakat. Dan buku-buku lainnya, tapi ini saja sudah luar biasa, sudah lumayan cukup ya, bahkan kadang lebih dari cukup untuk dijadikan referensi berbahasa Indonesia. Belum yang berbahasa Arab, ada lagi. Nah, kembali kepada pertanyaan. Wahidiyah. Di dalam buku-buku ini dan buku-buku lainnya ternyata tidak ditemukan Wahidiyah. Maka tidak ada nama tariqah Wahidiyah. Akhirnya saya coba telusuri. Ternyata saya menemukan video Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi sendiri selaku Rais Am Jatman pernah berstatement bahwa tidak ada yang namanya tariqah Wahidiyah. Ada videonya dan sudah beberapa tahun yang lalu itu videonya di-upload. Sudah tidak, jadi tidak ada namanya tariqah Wahidiyah. Saya telusuri lagi, ternyata para jamaah Wahidiyah itu sendiri mengaku bahwa tidak ada tariqah Wahidiyah. Yang ada selawat Wahidiyah, yang ada jamaah selawat Wahidiyah. Dan selawat Wahidiyah itu sendiri saya coba telusuri lagi, tidak masalah, tidak ada yang aneh di situ, tidak ada yang miring di situ, bagus-bagus saja. Tetapi yang menjadi cakjok di sini barangkali ya, barangkali sikap jamaahnya mungkin. Atau ada beberapa kepercayaan dan keyakinan jamaahnya yang entah dari mana asal muasalnya, yang kemudian meresahkan sebagian masyarakat. Itu yang menjadi kemudian kontroversi. Adapun selawatnya sendiri ya secara tekstual, redaksi selawatnya tidak ada yang miring ya, tidak ada yang sesat. Sikap jamaahnya barangkali yang tidak tahu juga latar belakangnya seperti apa, mohon maaf belum terlalu banyak mengkaji, tapi sudah menemukan beberapa sumber akurat bahwa tidak ada yang namanya tariqah Wahidiyah. Hanya itu nama selawat saja, nama selawat yang punya jamaah sendiri yang mengamalkannya. Kan selawat seperti selawat nariyah misalnya, kan bukan berarti ada tariqah nariyah kan gitu. Jadi selawat Wahidiyah ada jamaah pengamal selawat Wahidiyah. Sebagaimana selawat nariyah ada jamaah selawat nariyah yang misalnya 4444 gitu kan. Dan ada itu. Ada jamaah selawat isim azam. Tapi bukan tariqah nariyah atau tariqah Wahidiyah. Tidak ada seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Dan kalau kita mau bertariqah ya sebaiknya da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sudah ada sejumlah tariqah yang muktabarah, sudah ada juga yang jelas mursyidnya dan diakui, dibenarkan. Kenapa kita bingung lagi? Ya sudah, dan tidak satu dua tariqah muktabarah yang ada. Jadi yang abu-abu, yang samar-samar, yang tidak jelas, apalagi yang memang betul-betul dipersoalkan, ya sudah hindari saja gitu. Nah, adapun Syatariyah itu tariqah yang mu'tabarah, ya itu betul mu'tabarah dan didirikan oleh Syekh Abdullah Syatar Al-Khurasani, seorang tokoh dari India, dan memang
Tariqahnya berdiri di India, berpusat di India dan berkembang pesat juga di India, namun juga sudah menyebar dan masuk di beberapa negara sekitar. Tak terkecuali Indonesia. Syatariyah, Syekh Abdullah Syattar Al-Khurasani, beliau wafat tahun 800-an Hijriah. Ya, 800-an Hijriah, sekian ratus tahun ya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat tahun 500-an Hijriah. Nah, kenapa saya sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Jadi tariqah Syatariyah ini, jadi begini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya banyak murid, punya banyak keturunan juga. Keturunan anak banyak, murid-murid juga banyak. Dan sukses-sukses. Dan kelas suksesnya murid wali itu ya wali gitu. Masya Allah. Jadi banyak generasi yang dicetak, generasi para wali besar yang dicetak oleh Sultanul Aulia sekali Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan mereka atau beliau-beliau yang mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad ketika itu terus sebar ke seluruh dunia, menyebarkan ilmu-ilmu ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jilani, tariqahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebarkan ke segala penjuru termasuk di India. Nah, karena sebagian murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani ini berdakwah di India, maka tercetaklah para ulama di India, yang mana di antaranya adalah terus ke bawah itu adalah Syekh Abdullah Syattar. Abdullah Syattar ini kemudian menjadi seorang waliullah, seorang ulama ahli tasawuf, berkat ajaran tidak bisa dilepaskan dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dibawa oleh murid-murid beliau ke India. Maka tidak bisa dilepaskan. Nah, maka beliau pun mendirikan tariqah Syatariyah sesuai nama pendirinya, yang merupakan barangkali pengembangan atau semacam inovasi spiritual yang sekali lagi tidak bisa dilepas secara ruhaniyah, secara spiritual dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu, dan juga masyayikh turuq sufiyah lainnya. Maka Syatariyah adalah tariqah yang mu'tabarah, tariqah yang berkembang cukup luas, berasal dari India sesuai yang kita baca di sini ya. Kurang lebih lah kira-kira begitu. Dan ajaran-ajarannya, silsilahnya semuanya sudah jelas. Di Indonesia pun insya Allah ada ya, mungkin di Jawa Barat mungkin silakan bisa, atau cari pengurus jatman atau pengurus duti atau pengurus jatmi terdekat Anda, dan silahkan berkonsultasi, insya Allah mendapatkan petunjuk yang sesuai kebutuhan. Yaitu barangkali biar tidak terlalu panjang, mudah Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita selalu dengan para hamba-hambanya yang saleh, para wali-walinya, yang otomatis itu berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.